Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih ingat dengan istilah bucin ya? Budak cinta, atau bahasa lainnya pacaran sampai kita diperbudak oleh perasaan kita sendiri. Nah, hari ini kita pengen bahas tentang bucin di bulan Ramadan. Yang harusnya kita di bulan Ramadan itu menghabiskan lebih banyak waktu dengan Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan lebih banyak waktu dengan zikir, dengan tilawah, dengan sholat, dengan sedekah. Nah, ada beberapa orang yang mungkin selama bulan Ramadan juga dia masih kayak disibukkan oleh pacarnya, disibukkan oleh pasangannya yang belum halal sebetulnya untuk dia, karena dia masih pacaran yang belum nikah gitu. Karena buat saya pacaran itu boleh tapi udah nikah. Nah, gimana dengan kondisi orang yang pacaran sebelum nikah, yang bahkan sampai ke bucin di bulan Ramadan, sehingga dia kayak nggak ada waktu buat yang lain, sibuk terus-terusan ngurus pasangan yang belum halal untuk dia. Oke, ngomongin pacaran sebetulnya ini bukan hanya bicara tentang masalah hukum fikih, dan saya yakin semua kita udah tahu hukumnya, bahwa pacaran itu termasuk diantara sesuatu yang dilarang dalam agama. Walaupun ada orang yang mengistilahkan pacaran dengan istilah yang lebih islami atau religi, yaitu ta'aruf. Tapi ini bukan soal istilah sih, soal hubungan. Karena walaupun namanya ta'aruf, walaupun namanya pacaran, walaupun namanya apa, itu hanya istilah. Selama aktivitasnya masih melanggar, maka tetap aja sesuatu yang nggak boleh. Nah, kita pengen bahas nih tentang pacaran selama bulan Ramadan. Apa dampak dari pacaran terhadap ibadah puasa kita, baik di siang hari maupun di malam hari. Pacaran menurut para ulama termasuk di antara hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak halal. Karena banyak alasan fikihnya tuh banyak banget. Di antaranya ada ikhtilat. Ikhtilat itu berdua-duaan. Oh, kalau gitu rame-ramean sama geng boleh. Nanti muncul lagi yang lain, mendekati zina. Arti mendekati zina, kita memunculkan rasa atau hasrat kepada hal-hal yang sifatnya kebutuhan biologis atau gairah kepada lawan jenis, itu sudah menjadi bagian dari mendekati zina. Walaupun baru di hati, walaupun baru perasaan. Belum lagi nanti ada banyak fitnah-fitnah yang terjadi. Fitnah ini artinya ujian, keburukan yang terjadi di antara laki-laki dan perempuan. Pokoknya saya nggak mau panjang lebar membahas tentang hukum pacarannya. Yang jelas dampak dari pacaran, karena kita udah tahu hukumnya nggak boleh, maka pasti berdampak. Pertama, berdampak terhadap ibadah puasa kita. Sayang banget, kata Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia nggak dapat dari puasanya kecuali lapar dan haus. Betapa banyak orang yang sholat malam tapi dia nggak dapat dari sholatnya kecuali lelah dan ngantuk. Kenapa? Karena dia mencampurkan antara yang baik dengan yang buruk. Wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian mencampurkan yang benar dengan yang batil, yang salah. Dia berpuasa udah baik, tapi dia campurkan dengan pacaran yang belum halal, sehingga akhirnya bercampurlah yang hak dan yang batil jadi batil. Jadilah merusak ibadah puasa kita. Sehingga kalau ibadah puasa kita udah rusak, ibadahnya secara fikihnya tetap sah, tapi secara pahala dia batal, nggak ada pahala lagi. Yang jelas puasa kita pahalanya jadi habis gara-gara dosa-dosa yang kita lakukan dalam hubungan dengan orang yang belum halal kepada kita. Di Al-Quran Allah mengajarkan banyak sekali tentang adab hubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum halal. Di antaranya Allah mengajarkan kepada laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan di dalam surat An-Nur. Kemudian Allah mengajarkan kepada perempuan untuk tidak melembut-lembutkan suaranya, wala takhda'na bil qaul. Janganlah melembut-lembutkan suaranya, manja, caper kepada laki-laki, karena itu bisa membuat hati laki-laki itu terganggu, perasaannya terganggu. Kemudian juga janganlah kalian berdua-duaan atau berbisik, karena pasti yang ketiganya adalah syaitan. Dan banyak lagi ayat dan hadis yang melarang laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan terlalu intim, terlalu akrab, sedangkan mereka bukan mahram dan mereka tidak halal. Karena itu akan berdampak kepada ibadah puasa kita. Makanya kalau kita bicara tentang pacaran atau menjadi jomblo di bulan Ramadan, sebetulnya lebih baik menjadi jomblo di bulan Ramadan dan tidak ada hubungan yang syubhat apalagi haram dengan lawan jenis,
daripada dia memiliki pasangan ternyata hanya menambah dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya menyebut jomblo yang bisa menjaga diri dari hubungan yang tidak halal ini dengan istilah jovisa, jomblo fisabilillah. Dia jomblo tapi dia di jalan Allah, dan itu termasuk jomblo-jomblo yang dicintai Allah. Itu jomblo yang di like banget sama Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak apa-apa jomblo tapi dia nggak berbuat dosa, daripada dia udah nggak jomblo tapi nambah dosa. Yang lebih keren lagi pastinya dia udah nggak jomblo tapi juga nggak nambah dosa. Dia tetap pacaran. Gimana caranya? Dia udah punya pasangan yang halal, sehingga apapun yang dia lakukan dengan pasangannya, yang intimate, yang akrab, yang romantis, semuanya bernilai ibadah. Jadi Allah tuh udah ngasih kita jalan keluar lewat syariatnya. Syariat Islam adalah solusi dalam masalah kita. Kita pengen pacaran, Allah kasih syariat menikah. Setelah menikah, pacaran. Kita pengen diperhatikan, Allah kasih syariat menikah. Setelah menikah, diperhatiin. Kita pengen berkasih sayang, Allah kasih syariat menikah. Setelah menikah, ayo kita berkasih sayang. Pengen punya pasangan yang bisa bercanda, seru-seruan, Allah kasih syariat menikah. Setelah menikah, bisa seru-seruan seperti Nabi dan Sayyidah Aisyah. Jadi ajakan saya kepada teman-teman semuanya yang pengen Ramadannya bisa menjadi jalan ke surga, yang pengen puasanya bisa menjadi pembebas dari api neraka, mutaqa'u minan nar, yang pengen ibadah Ramadannya itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa diambil hasilnya di dunia dan di akhirat. Yuk tinggalin yang namanya pacaran yang belum halal. Kalau yang udah halal silakan pacaran selama tidak membatalkan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah lapangkan dada kita untuk mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya, sehingga Allah akan mengganti sesuatu yang kita tinggalkan karena dia dengan sesuatu yang lebih baik untuk kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu fiik.